Saudara-saudaraku, kita sekarang sedang memasuki sebuah masa, memasuki peradaban baru oleh teknologi modern, era digital. Dan ini dipercepat oleh hadirnya COVID-19. Kita sekarang masuk ke dalam berbagai model ibadah misalnya. Ada ibadah live streaming seperti yang dilakukan oleh Nusantara TV. Ini menjadi sebuah keadaan mendekatkan kita di berbagai tempat, antar pulau, antar negara, bisa bersekutu di dalam ibadah online ini lewat live streaming. Itu sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Dan tentu kita akan mengalami proses yang lebih baik tentang ini, karena pada gilirannya ibadah-ibadah kita di live streaming ini menjadi alat bantu kita untuk mempererat persekutuan kita di suasana real, atau sering kita sebut di darat, di realita. Jadi marilah kita memanfaatkan teknologi modern ini untuk mempererat komunikasi di antara kita, baik dalam bentuk-bentuk ibadah, supaya kita makin dekat kepada Tuhan, dan kita sesama boleh saling mengenal, saling membantu, memasuki peradaban baru. Dan ciri khas dari peradaban baru itu ialah interdependen. Tidak ada lagi satu orang manusia yang hidup dari dirinya, tetapi kita sekarang nyata saling tergantung antara yang satu dengan yang lain. Terima kasih saudara-saudaraku, Tuhan memberkati. Sejenak, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah ini kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, yang nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dengan dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami, dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkaulah yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karuniamu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu,
Karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan keampunan dosamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
apabila kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Di hari yang Engkau kuduskan ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah lagu pujian kami, dan dengarkanlah doa permohonan kami, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong kami dalam segala pergumulan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu pada hari ini, yang melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Berkatilah setiap keluarga Tuhan, dan kuatkan, teguhkan iman mereka untuk selalu berpegang teguh hanya kepada kasih karunia-Mu dan kekuatan-Mu, supaya kami seluruh jemaat-Mu yang ada di dunia ini mampu dan kuat menghadapi tantangan hidup yang ada pada saat ini. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami sangat menderita oleh karena pandemi COVID-19 yang sudah banyak merenggut nyawa saudara-saudara kami. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan sepenuh hati kami. Biarlah Tuhan
yang memberkati seluruh para medis, yang memberikan hidupnya, yang memberikan pikirannya untuk menangani dan merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh rakyat Indonesia secara khusus. Ajar kami Tuhan untuk bersama-sama menjaga diri kami sesuai dengan arahan pimpinan kami, sesuai dengan arahan pemerintah kami, supaya pandemi ini boleh selesai dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat jemaat. Biarlah Tuhan yang memberkati dan yang memberikan kebijaksanaan dan sukacita di dalam melayani jemaat-Mu, yang memberikan pengharapan yang penuh bahwa Engkau bersama-sama dengan kami di dalam keadaan apapun yang kami alami saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan kekuatan-Mu, kedahsyatan-Mu di dalam hidup kami, di dalam dunia ini. Allah Bapa kami yang baik, kami juga berdoa buat orang-orang yang berduka. Tolong Tuhan hiburkan mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang menderita, tolong Tuhan lawat mereka Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh bersuka cita menyaksikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita dalam hidup kami dan menjadi kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan Allah yang baik, kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari nomor 772 ayat 2 dan 3. Engkau Tuhan, aku berjalanku. Ku tahu Tuhan, luruskanlah langkahku. Aku ingin Tuhanku, Maha praja jalanku. Ku tahu Tuhan, luruskanlah langkahku. Ku tahu Tuhan, bekerja jalanku. Ku tahu Tuhan, luruskanlah langkahku. Kuserahkan diriku kepada Tuhanku. Ku tahu Tuhan, luruskanlah langkahku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Eksaudi ini diangkat dari Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai 34. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang banyak. Mereka ini yang selalu mengikut Yesus ini biasanya dari kalangan menengah dan kalangan bawah. Supaya lebih jelas bagi kita saudara-saudara, pada zaman Yesus ada budaya yang melahirkan golongan-golongan. Jadi ada 4 golongan yang sedang berlangsung di zaman Yesus. Golongan pertama adalah penguasa, pemerintah Romawi, para politisi yang bergabung dengan orang-orang kaya, tuan-tuan tanah yang memiliki banyak buruh. Itu golongan pertama. Tetapi golongan kedua juga ada yang kita sebut golongan menengah. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai tanah sendiri lalu dikelola sendiri. Sebagian dari mereka adalah para pengrajin, tukang bangunan, para pedagang. Jadi ekonomi mereka sudah bisa mapan dan mandiri. Golongan ketiga adalah golongan rendah, golongan bawah. Mereka ini adalah orang-orang miskin. Terdiri dari para penyewa tanah, buruh tani, golongan yang biasanya hidup pagi bekerja, malam dinikmati. Jadi penghasilan mereka adalah kehidupan untuk sehari-hari saja. Tetapi ada golongan yang keempat, golongan masyarakat yang termarginalkan, terpinggirkan. Seperti para budak, para hamba, penderita penyakit kusta, orang buta, orang lumpuh, orang yang kerasukan setan. Mereka tidak masuk dalam hitungan. Saudara-saudara,
golongan atas itu para penguasa dan pengusaha yang mempunyai modal besar. Biasanya mereka ini yang menentukan kehidupan masyarakat. Keputusan-keputusan ada di tangan mereka. Dan golongan menengah biasanya mendukung mereka, mensupport mereka. Sementara kalangan bawah, masyarakat rendahan menjadi pengikut atas kebijakan-kebijakan mereka. Tetapi orang-orang yang termarginalkan seperti orang buta ini dianggap sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna, tidak punya kemampuan berpartisipasi dalam membangun kehidupan masyarakat. Jadi mereka orang-orang yang tidak layak di dalam persekutuan. Saudaraku, ketika orang banyak berbondong-bondong, mereka dari kalangan menengah dan ke bawah itu berbondong-bondong mengikut Yesus, di pinggir jalan itu ada 2 orang buta. Mereka berseru karena mereka mendengar Yesus sedang lewat, lalu mereka berseru, ini momen penting, ini kesempatan penting. Mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi saudara tahu, orang banyak itu menyuruh mereka diam. Itu sudah lama terjadi, saudara-saudaraku. Kaum termarginalkan ini, kaum terpinggirkan ini suaranya tidak pernah didengar. Bahkan suara mereka tidak boleh diperdengarkan. Mereka tidak punya apa-apa, tidak punya akses, tidak punya kemampuan untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat. Itulah budaya, kebiasaan, dan adat yang dihidupi oleh masyarakat pada waktu itu. Saudaraku, jangan-jangan situasi ini masih terjadi hingga saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Ada masyarakat pinggiran yang suaranya tidak pernah diperdengarkan. Kita bisa mengalaminya dalam suasana bangsa kita, dalam suasana dunia sekarang sedang bergumul. Ketika dunia rame-rame berbicara tentang stay at home, berbicara menjaga jarak, menjaga diri, tinggal di rumah masing-masing, menikmati kehidupannya. Tetapi mereka ini, kaum terpinggirkan ini, seolah-olah luput dari pantauan, luput dari suasana, luput dari perhatian. Tidak ada orang yang menyuarakan suara mereka. Bahkan suara mereka tidak diperdengarkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang yang menikmati hidupnya atas berkat dan karunia Tuhan. Tetapi siapakah yang mau mendengarkan, memperhatikan, memperdulikan mereka yang termarginalkan ini? Apakah dunia terus-menerus mempertahankan budaya ini? Syukur saudara-saudara. Ketika orang banyak itu melarang mereka berbicara, membungkamkan mereka, mengatakan diam, mereka menjerit lebih kuat lagi, berseru lebih keras lagi. Sebab ini satu-satunya momen mereka, ini satu-satunya kesempatan bagi mereka ketika Yesus lewat. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Semakin kuat tekanan, semakin kuat suara mereka. Mereka tidak mau kehilangan momen penting ini. Tahu saudara, Yesus berhenti mendengar mereka, menyambut mereka, memanggil mereka. Sebuah perubahan paradigma.
cara pandang yang baru. Mereka yang tidak diperdulikan itu sekarang Yesus memperhatikan, membuka ruang berbicara, membuka ruang berkomunikasi dengan mereka. Lalu Yesus berkata, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Lalu mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Permohonan berdasarkan kebutuhan mereka yang sudah lama tidak melihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah mata mereka, menyembuhkan mereka, kemudian mereka bisa melihat dan mengikuti Yesus. Saudaraku, perubahan budaya dan kebiasaan hanya bisa terjadi kalau kita mendengar, kita memperhatikan, kita memperdulikan. Perubahan akan terjadi, saudara-saudara, kalau ada dialog, ada interaksi, ada percakapan, sehingga menuangkan segala pergumulan apa yang ada di dalamnya. Tuhan memanggil kita saat ini, saudaraku, mengubah cara pandang kita terhadap kemanusiaan. Mereka yang tidak diperdulikan sesungguhnya harus kita perdulikan, karena itulah kemanusiaan, itulah budaya baru, itulah adat baru. Apa yang dapat Anda lakukan kepada mereka? Lakukanlah sedaya Anda bisa. Kalau Yesus bisa menyembuhkan mata mereka, itu kekuasaan Yesus. Tuhan tidak meminta saudara harus menyembuhkan mata mereka, tetapi Tuhan meminta lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Kalau Anda bisa memberikan makan sekali, silakan. Tapi sambut mereka, terima mereka menjadi bagian dari masyarakat mereka. Jangan kesampingkan mereka. Kemanusiaan, kebersamaan itu jauh lebih penting dari segala sesuatu. Bila Tuhan sudah mendengar orang yang terpinggirkan ini, orang buta peminta-minta ini, orang yang menderita ini, orang yang hina ini, bukankah sepatutnya kita sebagai persekutuan orang percaya menerima mereka dan saling menerima di antara kita? Lihatlah saudara, betapa stigma negatif sekarang kita alami. Sebab sebagian di antara kita di mana ada kawan-kawan kita yang terpapar COVID sudah mulai dihindari. Bukankah itu menyedihkan? Padahal itu bukan kutuk, saudara-saudara. Mereka hanya korban yang perlu kita dukung, kita support, kita dengar, kita perhatikan, kita pedulikan, supaya kita semua secara bersama-sama memenangkan pertarungan di dunia ini, memenangkan kemanusiaan, memenangkan kuasa Tuhan terjadi atas kita. Tuhan mendengar seruanmu, seruanku, dan kita juga saling mendengar antara yang satu dan yang lain, supaya kita sanggup saling menerima sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus, kami memuliakan nama-Mu. Karena ketika masyarakat tidak peduli dengan si buta itu, tidak peduli dengan kaum terpinggirkan miskin dan papa itu, dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, kini Engkau mengubahnya, merubah kehidupan kami. Karena Engkau mendengar, Engkau menyambut, dan Engkau memberikan yang terbaik menurut kebutuhan mereka oleh belas kasihan-Mu. Turunlah kuasa-Mu atas kami, supaya kami juga dimampukan dengan kekuatan yang baru memasuki budaya baru, budaya yang saling menerima sekalipun berbeda status. Kesanggupan
untuk menyambut dan menerima mereka yang termarginalkan menjadi saudara, menjadi bagian dari masyarakat. Dengan kuasa-Mu, kehidupan kami akan lebih baik. Kami berdoa, di tengah-tengah masyarakat kami sedang menggumuli berhadapan dengan COVID-19 ini. Berilah kekuatan kepada masyarakat kami untuk tidak melahirkan stigma baru terhadap mereka yang terpapar, agar mereka tidak dimusuhi, tidak dihindari, tetapi kami secara bersama-sama mendukung, menolong, memberikan suasana yang baik, semangat yang baru, agar mereka dapat kuat dan disembuhkan. Dan kiranya kami boleh hidup sebagai warga manusia yang sesungguhnya saling mendengar, menerima, dan saling mengasihi. Oleh karena kuasa Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi, Tuhan beri pertolongan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepadanya, seperti kepada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Marilah mengucapkan syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon kepadanya. Syukur bagi Allah atas pengasihannya, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang disampaikan kepadanya. Karena itu marilah mencari wajah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19, selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan. Ya Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Ingatlah Tuhan, tidak akan membiarkan engkau terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihannya. Ku
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.